Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gua akan ngebahas salah satu skutik modern klasik dari pabrikan yang berlogo sayap mengepak. Siapa lagi kalau bukan New Honda Stylo 160 yang baru saja dirilis pada tanggal 2 Februari 2024 lalu. Jadi pada video kali ini gue akan memberikan informasi mengenai kekurangan dari New Honda Stylo 160 ya teman-teman. Tapi kekurangannya ini bukan dari segi pemakaian, tapi bisa dari segi entah itu fitur, misalkan ini fiturnya kurang berfungsi, atau mungkin desainnya ini jelek gitu. Terus ataupun spek mesinnya harusnya ini bisa dilebihkan seperti itu ya teman-teman. Dan untuk informasi ini dari opini gue pribadi dan beberapa calon konsumen yang komentar di video-video gue yang ngebahas New Honda Stylo 160 teman-teman. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Sebelum kita mulai bahas kekurangan dari New Honda Stylo 160-nya, gue mau menginformasikan dulu sebentar nih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mencari informasi tersebut ya, dan kebetulan sudah ada yang gue bikin kontennya gitu. Teman-teman bisa tonton aja di video sebelumnya. Jadi waktu itu gue udah pernah review teman-teman, tapi belum review secara fisiknya langsung ya. Terus komparasi antara Stylo dengan Grand Vilano, terus komparasi lagi Stylo dengan Vespa Primavera, terus ada komparasi lagi ya Stylo dengan Lexi yang terbaru teman-teman, Lexi 155. Terus ada juga perbedaan antara New Honda Stylo 160 versi CBS dengan versi ABS. Dan ada juga aksesoris resmi yang dijual oleh New Honda Stylo. Di situ gue infokan harganya teman-teman, semua dari harga yang termurah sampai yang termahal. Nah, itu yang video sebelumnya mengenai New Honda Stylo teman-teman. Jadi, kita langsung lanjut aja bahas kekurangan dari New Honda Stylo 160-nya. Pertama, soal desainnya. Jadi, bukan karena ini jogres antara Scoopy dan Genio ya teman-teman, melainkan pada bagian tebengnya kenapa tidak dibuat seperti Giorno gitu loh teman-teman. Karena Giorno pas itu udah klasik banget kan. Tapi kalau di Stylo 160 ini di tengahnya diberikan aksen kisi-kisi gitu teman-teman. Jadi pas awal gue lihat, pas awal muncul ya, kok kayak Mio Smile, cuman kurang narik ke atas sedikit aja lampu sennya. Kalau lampu sennya narik ke atas tuh mirip banget kayak Mio Smile teman-teman. Terus masih di bagian desain, kekurangan yang kedua menurut gua itu ada pada buritan. Jadi bagian buritannya itu yang di bawah jok belakang ya teman-teman, itu jadi kayak lebih tinggi beberapa senti gitu. Jadi mau dibikin seperti jenggo mungkin ya teman-teman, tapi banyak juga yang tidak suka gitu loh. Kenapa nggak dibikin kayak Vespa atau Giorno, udah langsung masuk aja gitu ke bawah, nggak usah dibikin kayak model ngegantung gitu. Kekurangan selanjutnya ada pada bagian kaki-kaki teman-teman. Jadi untuk kekurangan yang ketiga itu pada bagian sasis, dimana sasisnya di Stylo 160 ini masih menggunakan sasis ESAF. Walaupun punya kelebihan, tapi nyatanya di lapangan banyak yang menyayangkan ya, karena banyak rekam jejak digitalnya itu pada keropos dan lain-lain teman-teman. Walaupun kayak di Vario 160 itu nggak terlalu banyak ya, tapi paling banyak seingat gua tahun kemarin itu di Honda Beat teman-teman. Kayak di Scoopy aja juga nggak terlalu banyak, paling banyak tuh di Beat. Dan klaim dari Honda juga katanya lebih tebal 1 mm nih untuk Stylo 160, tapi itu paling banyak calon konsumen yang nggak jadi beli gara-gara itu teman-teman, gara-gara sasisnya masih pakai ESAF. Padahal di Terawangan kita berharap kan Giorno Plus tuh, cuman ganti nama tuh pas masuk Indonesia. Ternyata malah produk baru kan, benar-benar baru, bukan dari Giorno Plus. Jadi rangkanya nggak jadi pakai tubular, masih pakai ESAF teman-teman. Keempat, di bagian suspensi belakang. Suspensi belakang ini pakai suspensi tunggal. Di sini sebenarnya bukan di Stylo 160 aja ya, tapi hampir di keseluruhan Matic
banyak yang menyayangkan kenapa pakai suspensi tunggal sih, padahal suspensi dua kan lebih enak, double suspensi ganda ya teman-teman. Jadi lebih optimal gitu kan. Peredam kejutnya juga jadi setiap titik rangkanya tuh jadi merata gitu teman-teman, nggak numpuk di satu tempat. Selain itu untuk suspensinya juga lebih enak kalau double daripada yang single. Terakhir ini kekurangan yang kelima ya teman-teman, yaitu pada bagian fitur yang terdapat pada bagasinya. Untuk motor di kelas 150 cc dengan bagasi berukuran 16 literan, banyak juga yang menyayangkan teman-teman, seharusnya ini bisa lebih besar ya. Kalau kita lihat seperti sang kakaknya nih, si Vario 160 yang lebih duluan hadir, itu kapasitas bagasinya bisa sampai 18 liter. Padahal untuk pengisian bahan bakarnya sama di bawah jok juga ya. Tidak seperti PCX dan ADV yang letaknya di bagian dek depan. Jadi seharusnya ini ya minimal kayak Vario ya teman-teman, bisa 18 liter malah 20 liter gitu ya. Ini baru enak bisa buat bawa barang-barang yang banyak gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah 5 kekurangan yang ada di New Honda Stylus 160 versi Yunuro Project ya. Dan yang paling banyak gitu ya kekurangannya disayangkan gitu dari kelima tersebut adalah yang nomor 3 teman-teman, di bagian rangka ESAF-nya. Kalau menurut teman-teman ada lagi nggak nih kekurangan dari New Honda Stylus 160? Entah itu dari segi fisiknya, fitur, mesin, ataupun teman-teman ada yang udah beli nih, ada yang udah nyoba kayak impresi pemakaiannya, itu boleh diinfokan aja teman-teman, nggak apa-apa. Siapa tahu bisa menjadi tambahan informasi buat calon pembeli nih yang nonton. Dan di video selanjutnya gue akan membuat kelebihannya ya teman-teman dari New Honda Stylus 160-nya, karena nggak adil nih kalau udah dibikin kekurangannya masa nggak dibikin kelebihannya ya kan. Hehehe. Oke, gua rasa cukup sampai di situ dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gua informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.